Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa atal amanah wa nasahal ummah walladzi jahada fillahi haqqa jihadihi fakashafa bil ghummah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ata malaikatikal muqarrabin. Kita akan membahas bab puasa. Yang ini masih pengantar ya. Kita perlu tahu maknanya dulu. Jadi puasa itu dalam bahasa Arabnya, dalam Qur'annya disebut dengan saum atau siam, yang artinya menahan diri, al-imsak anisyai wal kaffu anhu. Al-imsaku wal kaf, menahan dan meninggalkan sesuatu, itu namanya puasa. Soma yasum. Kalau dia meninggalkan perkataan, pembicaraan, ini sebagaimana pernah yang mengucapkan adalah Maryam ketika banyak orang menuduh bahwa dia berbuat mesum. Kata Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Jadi saya ini punya nazar kepada Allah sauma, untuk tidak bicara. Jadi tidak berbicara itu juga disebut dengan saum. Sebagaimana segala hal yang dia meninggalkan sesuatu itu puasa. Tetapi di dalam istilah fikih, para ulama punya istilah al-imsaku anil muftirati ala wajhin makhsusin. Menahan dari segala yang membatalkan dengan cara yang khusus. Tentu ada cara-caranya nanti, bagaimana caranya meninggalkan itu. Atau yang ditinggalkan apa saja, kapan waktunya, kemudian banyak hal nanti yang dibahas. Maka ini jadi meninggalkan yang membatalkan. Tentu ini yang dibahas yang membatalkan apa? Ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu, mulainya kapan, selesainya kapan. Terus kalau terjadi yang membatalkan, apa konsekuensinya? Ini yang akan dibahas dalam bab fikih puasa. Definisi yang lain ternyata ini agak lebih lengkap. Al-imsaku naharon, menahan diri pada siang hari. Kalau yang pertama nggak disebutkan siang harinya, ini kurang lengkap untuk pengertian puasa. Sebab malam hari orang boleh melakukan hal-hal yang tadinya dilarang di puasa. Tentu yang mubah, karena ada yang haram. Itu juga ya, kalau yang haram sudah pastilah dilarang, mau puasa atau tidak. Nyolong misalnya, boleh nggak kalau puasa nyolong? Nggak, puasa aja nggak boleh, apalagi sedang puasa. Apakah puasanya batal? Ya nggak batal. Nyolong itu nggak membatalkan puasa. Nah ini naharon itu terjadinya atau menahannya di siang hari. Anil muftirat, dari sesuatu yang membatalkan puasa, harus dengan niat. Dan niatnya ya niat puasa. Karena niat itu bagian dari ibadah. Kalau nggak ada niat, ibadahnya dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi rukun. Min ahlihi, tentu orangnya yang niat. Orang lain niat
puasa tapi dia makan. Kita nggak niat puasa tapi nggak makan, itu ya nggak nyambung. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini agak lengkap, tapi pengertiannya ya kira-kira seperti itulah. Dan memang macam-macam ya, namanya untuk menggambarkan sesuatu itu bisa punya istilah bermacam-macam, tapi intinya ya puasa ya yang biasa kita lakukan itulah puasa. Dan puasa itu ternyata bukan hanya zaman Nabi saja. Zaman Nabi sebelum Rasulullah itu sudah ada puasa. Tapi awalnya pun tidak langsung puasa Ramadan. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, di antaranya puasa ada yaumul bid, ayamul bid. Karena Rasulullah yasumu salasata ayamin. Dulu Rasulullah itu puasa 3 hari min kulli syahrin, di setiap bulan. Wa yasumu yauma Asyura, dan beliau juga puasa Asyura. Ini sebelum diwajibkannya Ramadan. Walaupun ini yang puasa Asyura ini khilaf, apakah setelah Ramadan atau sebelum Ramadan diwajibkannya. Karena Rasulullah SAW itu belum pernah puasa Asyura. Ada yang mengatakan bahwa atau Rasulullah baru berniat. Ini Asyuranya adalah puasa yang tanggal 10 saja. Kalau tanggal 10-nya itu Nabi sudah biasa puasa. Tapi ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 11 Tasu'a, itu ini syariatnya di akhir-akhir menjelang Rasulullah meninggal. Nah, sementara puasa 3 hari di setiap bulan, puasa tanggal 10 Muharramnya ya bukan diiringi dengan 9-nya, itu sudah duluan disyariatkannya. Karena ini perintah-perintah ini Ramadan nanti diwajibkannya baru sekitar Rasulullah SAW hijrah 2 tahun. Kewajiban puasa Ramadan, ayatnya yang turun kutiba alaikumusiyam itu sebenarnya turunnya 10 Sya'ban di tahun kedua hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu ayat turun di 10 Sya'ban. Berarti 10 Sya'ban, tapi perintahnya untuk puasa nanti sebulan kemudian, yaitu setelah Sya'ban habis, kira-kira 19 sampai 20 hari setelah itu baru ada kewajiban puasa Ramadan. Tapi ayatnya sudah sejak Sya'ban itu turun. Semenjak itu Rasulullah menjalankan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Jadi Nabi itu hanya puasa Ramadannya 9 kali. Jadi 2 hijrah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9. 9 hijrah, 10 hijrah. Nah, 10 hijrah itu tahun itu Rasulullah SAW meninggal. Dan satu-satunya ayat yang menyebutkan puasa Ramadan kewajibannya itu hanya satu ayat, kutiba alaikumusiyam, ini hanya satu ayat di Al-Baqarah 183. Nanti panjang sampai 187. Ini dalil
ijma dari Quran. Kemudian dari sunnah, ini banyak hadis yang menerangkan tentang rukun ya Islam, diantaranya adalah puasa Ramadan, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, ini wa saumi Ramadan wal haji wa saumi Ramadan. Kemudian hadis Jibril juga menyebutkan mal Islam, qala anta syahada alla ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan, kamu puasa Ramadan. Ini rukun dari rukun-rukun Islam. Anna rajulan ja'ilan nabi tha'irar ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Ada seorang datang yang dia kemudian bertanya kepada Rasulullah, madza faradallah, apa yang diwajibkan Allah kepadaku, puasa apa yang diwajibkan Allah kepadaku? Qala syahrul Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, ada enggak yang lain lagi? La, kata Nabi, illa an tatawwa syai'an, kecuali kamu puasa sunnah. Jadi sudah satu-satunya itu. Selain itu juga ada puasa yang hukumnya wajib, nanti ada puasa kafarah. Selain Ramadan ada puasa kafarah atau dia nazar. Jadi 3. Kalau puasa kafarah itu wajib karena sebab. Begitu juga dengan nazar itu karena sebab. Kalau puasa Ramadan itu karena dia muslim, balik, akil, mukim, sehingga wajib. Dan ijma ulama semuanya tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau ada yang nanti berpendapat puasa Ramadan tidak ada, itu dipastikan sesat dan tidak boleh diikuti. Syariat puasa untuk umat dahulu ini sudah dijelaskan sangat gamblang di surah Al-Baqarah 183, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di antara yang sampai kepada kita riwayatnya adalah puasa Nabi Dawud. Nabi SAW, ahabbus sholati ilallahi sholatu Dawud. Sholat yang paling Allah cintai itu sholatnya Nabi Dawud. Wa ahabbus siyam ilallahi siyamu Dawud. Begitu juga puasanya, itu juga puasa Dawud. Bagaimana sholatnya Nabi Dawud itu caranya? Wa kana yanam nisfal lail. Nabi Dawud tidur separuh malam, wa yaqumu sulusahu, kemudian sepertiganya bangun, wa yanamu sudusahu, seperenamnya beliau tidur lagi. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa sehari, tidak puasa sehari. Ini sholat dan puasa yang paling baik. Sum yauman wa aftir yauman. Ini ada orang yang datang kepada Rasulullah, kemudian diperintahkan untuk puasa sehari, buka sehari. Fadzalika siyamu Daud. Itu seperti puasanya Nabi Daud. Wa huwa afdhalus siyam, siyam yang paling afdal. Fakultu inni utiku afdal min dzalik. Saya masih kuat. Masa cuman sehari, puasa sehari enggak, itu cemen itu masih. Ini sahabat nih, dia ternyata masih nawar. Faqala Nabi la afdal min dzalik, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Kemudian Maryam ini disebutkan ketika dia mengandung anaknya Isa. Ini surah Maryam dijelaskan, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Nah, puasa di sini
Puasa di sini namun bentuk atau tata cara puasa yang dilakukan Maryam bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi bahkan tidak bicara. Jadi kalau ngomong puasanya batal. Tapi di ayat yang 26, fakuli washrobi wa qari aina fa imma tarayina minal ahdi ahadan fakuli ini nazartu lirrahmani saufan falan ukallimal yauma insiya. Dan karena sedang berpuasa, ya tidak boleh makan minum dan berbicara itulah, maka ketika ditanya tentang siapa ayah dari putra yang ada di gendongannya, Maryam saat itu tidak menjawab dengan perkataan. Maryam hanya menunjuk kepada Isa. Kemudian orang-orang itu menuduh, ya ukhta Harun, maka abu kimro asauin wa makanat ummuki baghiyah. Fa asyarat ilaihi, dia menunjuk Isa. Faqalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Orang ini bayi, bagaimana dia bisa ngomong? Qala inni Abdullah. Ternyata bayi itu ngomong, aku ini hamba Allah, atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini sauma ya. Sauma di sini tadi ini puasa. Sauma. Orang Katolik juga puasa. Agama mana yang ada puasa? Hampir, kalau dia benar agama, benar atau salah itu, ya tetap puasa. Tanya yang gundul-gundul itu, mereka puasa apa enggak? Puasa kan? Orang gundul-gundul itu. Bahkan puasanya ekstrim. Puasanya bertahun-tahun. Ya, ada tangannya, telapak tangan kanan dengan tangan kiri disatukan di depan dadanya, kemudian dia merem, dia duduk di atas gunung itu, kemudian melek. Setelah itu ternyata sudah 100 tahun kemudian. Habis itu dia mau jalan, ternyata nggak bisa jalan, ternyata malah terbang. Itulah kerasakti. Itu berapa tahun itu puasa mereka. Bukan hanya Katolik, amalan pada masa dulu ada berpuasa dari tengah malam hingga pada hari upacara tersebut. Tetapi karena upacara pada waktu tengah hari, ini puasa-puasa. Bahkan riwayatnya Nabi Musa itu puasa 40 hari. 40 hari, dan puasanya Musa itu ada riwayat dia puasanya malam hari. Dan mereka siang malam, ada yang riwayatnya puasa siang malam. Dan nggak pakai buka, nggak pakai sahur. Puasa Yahudi ini bermakna menahan diri keseluruhannya dari makan dan minum, termasuk dari meminum air. Menggosok gigi diharamkan pada puasa hari Yom Kippur. Nggak penting lah ini. Ya, ini perbedaan-perbedaannya dengan umat-umat hari ini, umat Rasulullah. Mereka puasanya panjang-panjang. Dan kita ini lebih ringan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Kemudian lebih sedikit ayam ma'dudat, itu hanya hitungan hari. Coba kalau Nabi Daud itu sepanjang usianya puasa sehari, puasa enggak ada berhenti-berhentinya. Dan kita masih disuruh makan di penutupannya atau di awalnya. Sementara umat-umat dulu Yahudi Nasrani ini tidak ada makan sahur, dan itu yang membedakan antara puasa Rasulullah dengan puasa umat-umat dulu. Fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab, kata Nabi, yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab itu
aklatus sahar atau aklatus sahur, makan sahur. Ista'inu bi ta'ami sahar, kalian kalau mau puasa makan sahur dulu supaya kalian bisa kuat. Wa bil qailulah ala qiyamil lail, dan kalian tidur siang dulu supaya kalian bisa qiyam lail. Kemudian apa hikmahnya? Kita bisa, hikmah itu banyak. Nanti kita baca yang dicantumkan di kitab ini. Pertama, puasa itu menghapus dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Pengampunan dosa ini dahsyat. Karena yang ghufira lahu ma taqaddama, ma itu semua dosa-dosa yang telah lalu itu diampuni semua dengan puasa. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan as-shalawatul khams, salat itu menghapuskan dosa. Ramadan ke Ramadan itu juga menghapuskan dosa. Mukaffiratun ma bainahunna, di antara keduanya. Ida majtanabal kabair, kalau selama mereka di antara keduanya, Ramadan dengan Ramadan, sholat dengan sholat, tidak melakukan dosa besar. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha siyam. Dosa seorang kepada istrinya, hartanya, dirinya, anaknya dan keluarganya, semuanya itu akan dihapus karena as-siyam was-salat was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan istimewanya lagi salat ini, nanti mereka ini akan dipanggil dari pintu surga khusus, namanya Babur Rayyan, mendapatkan pintu surga khusus. Dan bau mulutnya disukai Allah, la khulufu fihi atyab indallah min rihil misk. Kemudian mendapatkan dua kebahagiaan, lisaimi farhatani. Ini ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dia meninggalkan makan minumnya untuk Allah, maka Allah tidak sebutkan berapa kali pahalanya. Sebagaimana sholat jelas 27 derajat. Kalau baca Quran berapa pahalanya? Setiap hurufnya 10. Kalau sedekah jelas pahalanya. 1 dilipatkan menjadi 10, dilipat lagi menjadi berkali-kali lipat. Kalau senyum itu sedekah, itu disebutkan. Tapi puasa itu pahalanya apa tidak disebutkan. Wa ana ajibihi, kata Allah Subhanahu wa taala langsung, biar saya aja yang ana ajibi, saya yang akan memberikan hadiah. Dan doa orang yang berpuasa, salasun la turaddu da'watuhunna. La turaddu da'watuhunna. 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Al-imamul adil was-shaim hatta yuftir wa da'watul madlum. Orang yang adil, pemimpin, kemudian orang yang puasa sampai dia berbuka, kemudian orang yang dizalimi. Dan banyak sekali hikmah-hikmah yang lain. Ini diantara orang puasa ini, banyaklah hikmah-hikmah. Ini kita baca yang kilas saja agar dapat meningkatkan rasa syukur. Kemudian
supaya ya takwa. Karena puasa itu sangat dekat hubungannya dengan ketakwaan. Tentu ini menahan syahwat. Kalau sudah biasa puasa orang ya ini biasa puasa, maka dia pasti akan menghindari maling, menghindari korupsi, karena sudah biasa puasa. Melahirkan kasih sayang, kemudian memboikot setan. Ini penting. Karena kalau idza dakhala syahrul ramadan futiyat abwal jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin, atau dalam riwayat yang lain wa sufidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Ini mukadimahnya. Sekarang kita bab fikihnya. Hukum puasa Ramadan. Hukumnya puasa itu bisa makruh, bisa wajib, bisa sunnah, makruh, bahkan puasa haram. Yang puasa wajib adalah Ramadan. Ini yang wajib siapa? Tentu yang tidak ada halangan untuk Ramadan. Kemudian puasa qadha Ramadan ini wajib untuk mereka yang tidak sempat puasa Ramadan. Puasa nazar ini yang menazarkan, ini juga wajib. Kemudian ada puasa kafarah. Kafarah kalau dia melanggar pelanggaran tertentu, dia harus bayar kafarah. Kafarat karena melanggar sumpah. Ini jenis-jenisnya. Dia bersumpah tapi dia langgar. Ini kafaratnya it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatum atahrir raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Orang memberi makanan 10 orang miskin. Kalau dia nggak bisa, maka diganti dengan puasa 3 hari. Kafarat sumpah. Ada kafarat jima. Di Ramadan puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut selain Ramadan. Kafarat pelanggaran haji. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj. Orang yang misalnya dia lagi ihram, ternyata dia mengerjakan sesuatu yang haram. Dia nyukur apa namanya? Nyukur rambut, atau dia pakai wangi-wangian. Nah, ini kafarah ketika orang ihram haji, padahal dia masih dalam kondisi belum halal melakukan itu, maka dia harus fasiyamu salasata ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Puasa di bulan haji itu dia wajib puasa 3 hari, atau ketika masih dalam kondisi berhaji wa sab'atin, kemudian sisanya yang 7 hari ketika di kampungnya. Ada yang lain puasa kafaroh karena menzihar istri. Zihar itu zuhr artinya punggung. Jadi istrinya, ini untuk suami ya, itu mengatakan kamu seperti punggung ibuku ya, atau punggungmu sama dengan punggung ibuku. Tapi maksudnya zihar.
Maksudnya ya kalau istri disamakan dengan ibu berarti kan haram. Haram digauli. Nah ini zihar. Maka dia padahal istrinya itu wajib sebagai suami istri ya bermuamalah sebagaimana suami istri. Tapi dia menyamakan istrinya sama ibunya, yang ibunya itu haram. Nah ini harus diganti fatahri raqabah. Dia kafarahnya adalah memerdekakan budak. Kalau nggak bisa fasiyamu syahroini, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Min qabli ayyatamasa, sebelum mereka bercampur. Nanti kalau sudah kafaratnya dibayar baru boleh bercampur lagi. Ini puasa wajib. Ada berapa puasa wajib? Berapa tadi? Puasa Ramadan, puasa nazar dan kafarah. Ada satu lagi ya puasa qadha Ramadan, itu juga wajib. Puasa sunnah ini banyak ya. Nabi Dawud puasa Asyura dan Tasu'a. Ini perbedaan pendapat. Apakah Asyura ini ditambah Tasu'a atau tidak, atau Asyura saja, atau ditambah 11 tanggal 11-nya. Ini disyariatkan Nabi SAW ketika di Madinah itu banyak orang Yahudi puasa. Hadza yaum Asyura walam yuktabillahi alaihi siyamuhu wa ana shaimun faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyaftir. Jadi Nabi itu dulu pernah melihat orang-orang Yahudi puasa. Kenapa mereka puasa? Karena ini hari Asyura. 10 Syura itu riwayatnya hari ketika ditenggelamkannya Fir'aun di waktu fajarnya. Itu hari tenggelamnya Fir'aun itu di hari Syura. Diselamatkannya Musa, sehingga pengikut Musa, orang-orang Yahudi itu disuruh puasa. Nah, Rasul melihat itu, kalau begitu ini hari Asyura Allah tidak mewajibkan saum ya. Nabi terus ya kalau begitu, kalau orang Yahudi puasa ya kita juga berhak untuk puasa. Nih, ra'al yahud tasumu Asyura. Yaumun salihun najallahu bi Musa bani Israil wa bani Israil min atuwihim fasamahu Musa. Kemudian Musa puasa. Kalau begitu ahakku bi Musa minkum. Kalau begitu aku lebih berhak untuk puasa. Aku lebih berhak berpuasa terhadap Musa dan pengikut-pengikutnya. Dari situlah Nabi puasa, tapi lam yuktabillahu alaikum siyamahu. Ini hanya sunnah karena Allah tidak mewajibkan. Yang mau silahkan, yang enggak ya monggo. Puasa hari Arafah dan Tarwiyah. Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sementara Tarwiyah ini tanggal 8 Dzulhijjah. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan sumat ba'u sitan min Syawal fadzaka siyamud dahr. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini tidak ada di mazhab Maliki. Nah, hari di bulan Syawal apa? Puasa apa namanya? Ini puasa bid'ah menurut Imam. Di mazhab Maliki itu enggak ada. Jadi mereka tidak puasa 6 hari di bulan Syawal secara khusus. Terus bagaimana dengan hadis ini? Man shoma Ramadhana summa atba'u sitan min Syawal fadzaka siyamud dahr. Ini maksudnya ya puasa biasa saja
yang penting di bulan Syawal, Senin Kemis. Ya, Senin puasa, Kemis puasa, Senin puasa, Kemis puasa. Itu kalau sebulan dia puasa berapa kali berarti? 8. Nah, 6 harinya itu sudah dianggap puasa Syawal. Jadi nggak ada 6 hari terus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nggak ada puasa khusus. Itu masuk di madhab Maliki. Ya terus ya Yaumul Bid itu 3, ya 13, 14, 15. Kalau dia kemudian ditambah 3 hari lagi, Senin, Kamis dan Senin, itu sudah dianggap puasa 6 hari di bulan Syawal. Ayyamul Bid, kemudian Senin, Kamis, puasa bulan Sya'ban, puasa makruh. Nah, ini yang ke berapa nih? Puasa makruh. 1, puasa khusus hari Sabtu. La tasumu yaumas sabti illa fi mafturidu alaikum. Enggak usah puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Puasa khusus hari Ahad, hari Nairus. Hari Nairus itu hari besar para penyembah api dari kalangan orang Persia. Ini jatuh pada hari keempat dari musim semi dalam kepercayaan orang-orang Persia. Hari Mahrojan, hari yang diagungkan orang Persia penyembah api, hari itu jatuh ke 19 dari musim gugur. Ini makruh. Hari Ahad nih hari yang diagungkan oleh orang Nasrani. Hari Sabtu hari yang diagungkan orang Yahudi. Sementara kaum muslimin itu diberikan hari Jumat. Terus bagaimana kalau puasa hari Jumat? Ya tetap makruh juga kalau itu khusus. Karena itu hari ibadah hari raya. Puasa satu hari 10 Muharram. Puasa 10 Muharram memang disunahkan, tapi kalau 1 hari ini ada yang memakruhkan. Tapi ini khilaf ya. Ada yang memang ya tidak makruh karena Rasulullah dulunya juga puasa 1 hari. Tapi begitu melihat Yahudi ternyata juga puasa sehari, terus Nabi merekomendasikan supaya berbeda dengan orang Yahudi, ditambahin hari 1 hari yang lain, boleh hari 9 atau 11-nya. Yauma qablahu yauman, sehari sebelumnya, au ba'dahu yauman, atau sehari setelahnya. 10 sama 11 atau 9 sama 10. Puasa dalam perjalanan ini dimakruhkan oleh jumhur. Puasa Arafah buat yang berhaji ini juga dimakruhkan. Puasa wanita hamil dan menyusui, puasa orang sakit, kalau dengan puasanya sakitnya ini tidak kunjung sembuh, bertambah parah atau terlambat sembuhnya. Ada puasa haram, puasa Idul Fitri. Nah, Rasulullah an siyam yaumaini, yaumal fitri wa yaumal adha. Puasa Idul Adha, puasa hari tasyrik, puasa khusus hari Jumat, ini diharamkan. Ada yang hanya makruh saja hukumnya. Puasa sunnah paruh kedua Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban nih.
hingga akhir Sya'ban hukumnya haram. Ini walaupun ini ada yang hanya memakruhkan. Idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Ini yang mengharamkan berdasarkan hadis. Kalau sudah Sya'ban separuhnya, kamu jangan puasa. Ini kalau dikhususkan ya. Sebelum Sya'ban itu suruh rekomendasinya puasa. Tapi niatnya dia mengkhususkan ini atau berniat ingin melanggar hadis ini nggak boleh, walaupun ada dalil lain yang merekomendasikan supaya banyak-banyak puasa bulan Sya'ban. Maka ini kalau ini ditemukan dua hadis yang berlawanan, ini ada yang hanya makruh saja. Puasa hari Syak ya, tanggal 30 Sya'ban bila orang-orang ragu tentang ini sudah Ramadan atau belum. Ini juga diharamkan. Ada yang mengharamkan puasa selamanya, nggak pernah buka. Ini haram. Tapi kalau puasa terus, ternyata Idul Fitri, Idul Adha dia hari tasyrik itu yang ijma diharamkan puasa dia buka. Ini ada yang membolehkan. Puasa dahar itu ada yang membolehkan. Puasa wisol, puasa tanpa sahur, tanpa buka. Tanpa sahur, tanpa buka. Ini diharamkan. Tapi kalau tanpa sahur, ini ada yang hanya makruh saja. Tapi kalau sudah enggak buka, itu enggak jelas batasnya di mana. Wanita haid atau nifas haram berpuasa. Bagaimana kalau ada yang haid atau nifas tapi dia enggak makan? Ya asal dia tidak puasa. Wanita puasa sunnah tanpa izin suami. Ini ya lihat dulu kasusnya. Izinnya itu maksudnya dia memang tidak dibolehkan suami, tapi tetap puasa. Tapi kalau nggak izin suaminya ya tidak melarang, ini tidak apa-apa. Break dulu. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak lanjut berarti. Ini ngebut ini. Kalau niat itu di dalam hati, kalau mau dilafatkan itu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Sunnah itu kapan diucapkannya? Malam, ya malam. Namanya mabitun niyah. Jadi ketika malam itu sudah niat itu. Misalnya habis tarawih gitu ya pokoknya malam lah. Malam itu bisa dari awal malam, setelah sahur, setelah buka sampai sahur atau sampai sebelum puasa, itu mabitun niyah. Nanti ketika mau menjelang puasa itu di mazhab Syafi'i harus mengulang niatnya. Karena niat itu muktarinan bi fi'lihi. Itu harus bersamaan dengan
dengan amal yang mau dilakukan. Itu di dalam madhab rukunnya itu. Tapi kalau sudah niat di dalam hati cukup. Itu semua ulama sepakat. Kalau dilafadzkan itu sunnah. Sementara apa tadi? Setiap malam atau tidak ya? Itu boleh. Mau puasa seterusnya, selama saya niat 1 bulan niat puasa, itu dibolehkan. Jadi 1 paket Ramadan itu niatnya 1 kali. Itu gampangnya begitu. Tapi nanti resikonya kalau ada batal sekali berarti batal ya seluruh Ramadannya. Maka yang paling aman walaupun niat setiap hari nggak apa-apa tapi aman. Artinya kalau nanti ada halangan sakit atau musafir dia nggak puasa, itu nggak ada masalah dengan Ramadan seluruhnya. Jadi cukup di dalam hati, atau yang paling gampang ya kita ini masak terus makan untuk sahur, itu sudah dikategorikan niat. Jadi seandainya tidak diucapkan secara khusus nawaitu shauma ghadin an ada fardhi, itu sudah orang sahur, orang masak dulu, orang bangun untuk dia mempersiapkan sahur, itu sudah dianggap niat. Kita bahas cara menentukan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Dan Ramadan ini ditentukan dengan bulan Qamariyah. Kalau ini nggak usah dibahas lah ya. Metode penentuan awal Ramadan nih, pokoknya kita ikut aja lah. Mana kaum muslimin puasa. Ini sudah diwakili oleh Kementerian Agama. Ru'yatul hilal ya. Ya, sekilas bahwa ini ada perbedaan. Apakah orang itu harus melihat atau bisa dikira-kira? Dikira-kira itu artinya dihitung pakai hisab atau pakai ru'yah. Penentuan yang pertama, dia harus ru'yah, harus melihat. Artinya dilihat apakah di hari itu sudah muncul atau belum bulan sabitnya itu. Dan itu paling hanya beberapa detik atau hanya beberapa menit, nggak sampai 3 menit itu. Muncul hilal di sebelah barat, muncul. Kalau itu muncul itu berarti sudah Ramadan. Kalau belum muncul
berarti masih Sya'ban. Ini namanya ru'yah. Penentuan awal bulan ditandai dengan munculnya penampakan bulan sabit pertama kali setelah bulan baru. Pada fase ini bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari, sehingga posisi hilal berada di ufuk barat. Ini jika tanggal 29 itu ternyata tidak melihat hilal, maka bulannya digenapkan, ditambahin sehari jadi 30 hari. Artinya kalau nggak nampak berarti bulannya ya dianggap belum. Ini berdasarkan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kamu kalau mau puasa itu lihat hilal dulu. Kalau mau berbuka, ini maksudnya adalah Idul Fitri, ya lihat bulan. Kegiatan melihat hilal ini dilakukan dengan cara memastikan kemunculan atau terbitnya bulan di hari ke-29 bulan Sya'ban. Peristiwa itu terjadi sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Para ulama madhab telah ijma' bahwa hitungan bulan Qamariyah, hitungan bulan itu ya antara 29 atau 30. Ini gampang. Kalau enggak 29 ya 30. Kemudian ada yang kedua, kalau otomatis kalau hilal nggak muncul maka harus ikmal, harus lengkapi itu hari bulan jadi 30 hari. Pada saat hilal tidak nampak di tanggal 29 Sya'ban, maka Sya'ban berarti 30. Ini berdasarkan hadis fa in humma alaikum fa akmilul iddah salasin. Kalau hilal humma alaikum tidak nampak di depan kalian, di antara kalian, fa akmilul iddah, maka jumlahnya dilengkapi salasin. Jadi 30 hari. Bulan Sya'bannya 30 hari. Kemudian ini yang jadi perbedaan, Muhammadiyah itu pakai metode hisab. Karena zaman sekarang sudah bisa dipastikan, dihitung-hitung seandainya bulan itu tidak nampak, hakikatnya bulan itu mungkin bisa ada. Karena bisa dihitung berapa derajatnya, berapa besarnya, ini namanya hisab. Namun ada sebagian ini sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in huma alaikum faqdirulahu. Kalau tidak nampak faqduru, maka faqduru kira-kira. Dikira-kira ini maksudnya dihitung. Apakah di barat itu walaupun nggak kelihatan apanya hilalnya, itu bisa dikira-kira, itu sudah muncul sebenarnya. Hanya keterbatasan pandangan manusia saja itu nggak muncul. Maka ini dikira-kira. Nah, dikira-kira itu bahasa dalam astronomi, bahasa syariatnya adalah hisab, dihitung. Nah, sehingga di sini nanti ada perbedaan waktu di negara satu dengan yang lain itu bisa beda. Nah, perbedaan kesatuan wilayah waktu ini ada perbedaan pendapat tentang ru'yatul hilal. Apakah bila orang melihat satu bulan maka seluruh dunia wajib atau hanya Indonesia saja misalnya? Nah, ini ada pendapat wihdatul mahalli. Ya, kalau ada satu orang yang puasa maka seluruh dunia ya harus puasa. Misalnya Indonesia nih sudah lihat nih satu orang, maka mungkin di belahan yang lain dia masih malam, maka besok dia harus sudah puasa.
Nah, gitu. Jadi ini namanya wihdatul mahalli. Pokoknya satu orang disumpah sudah melihat hilal, maka seluruh negeri, wilayah negeri Islam di dunia ini wajib mengikutinya. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Hambali. Ini berpendapat wihdatul mahalli. Ada yang ta'addudul mahalli. Ya, ada, setiap negara akan beda-beda. Mungkin di negara ini lihat, di negara satunya nggak lihat. Yang nggak lihat ya tetap dia belum puasa karena belum lihat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Maka hukumnya hanya mengikat pada negeri yang dekat-dekat saja. Kalau misalnya ya berapa diperkirakan negeri yang di sekitar, ada orang yang melihat itu yang kira-kira sekitarnya lah. Berapa jarak memungkinkan perbedaan? Para ulama sepakat bila ada dua negara berjarak sangat jauh, dimungkinkan terjadinya perbedaan waktu awal Ramadan, seperti Jazirah Arab dengan Andalusia, antara Hijaz, Arab Saudi dengan Indonesia. Ini ada perbedaan, itu bisa jadi. Namun para ulama berbeda pendapat bila kedua negara berdekatan, seperti Asia Tenggara ya, itu kan berdekatan semua. Terus di Indonesia juga ada berbasis ru'yah, ada berbasis berbasis hisab. Nah, ru'yah ini ada yang dalam satu negara ada ru'yah internasional. Di Indonesia aliran ini dibuka oleh Nahdlatul Ulama, ini yang satu negara. Sementara yang ada yang ru'yahnya ikut internasional karena organisasi internasional. Ada yang ikut ru'yah Mekah. Ini seperti Dewan Dakwah dan seterusnya. Yang berbasis hisab ini biasanya teman-teman di Muhammadiyah ya. Hisab wujudul hilal, hisab imkanuyatur ru'yah. Ini istilah-istilah di astronomi ya. Hilalnya dihisab. Berapa derajat nih sudah. Kalau sudah 3 derajat itu sudah pasti masuk bulannya. Atau imkaniyatur ru'yah, atau memungkinkan kelihatan atau enggak. Dari 2 derajat ini, hilal masih di bawah 2 derajat tidak mungkin dilihat kalau masih 2 derajat. Nah, ini derajat ini seperti apa ini hitungannya, itu orang-orang nanti punya alatnya ya. Ini cara-cara. Dan kalau yang begini ada punya perbedaan-perbedaan, itu harusnya pemerintah itu punya power. Pemerintah punya kebijakan. Semua harus ikut pemerintah. Nah, itu tanggung jawabnya. Kok satu negara bahkan satu rumah, yang satu puasa yang satu enggak, itu agak koplak itu harusnya. Lalu sama-sama hilalnya sama ya. Itu ya yang begitu al-qadhi itu hakim itu ya yarfaul khilaf harusnya. Apakah dibenarkan? Ya benar, bukan bab benar atau enggak benar itu ya. Itu bab apa ya? Bab egoisme itu. Saya keyakinannya ini, kamu kayak, atau jangan bab nafsu. Karena saya Muhammadiyah, saya nggak ikut pemerintah, atau saya NU tidak ikut Muhammadiyah, itu kan sama saja. Itu kita ini mau ibadah tapi yang dikedepankan adalah nafsu ya.
Ya nggak tahu itu, tanya ke presiden ya Pak Menteri Agama ya. Jadi lebih utama ikut golongan atau pemerintah Ustaz? Ya ikut pemerintah loh. Nah, pemerintahan juga kacau ya, ya udah kacau semua berarti. Ribut dulu ya. Syarat puasa. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib dia Islam, berarti wajib. Kalau nggak Islam, nggak wajib. Terus dosa apa nggak orang Islam itu? Orang bukan Islam terus dia nggak puasa, ya dosa. Menurut Abu Hanifah mereka nanti disiksa 2 kali. Satu sisi dia nggak puasa, satu sisi dia kafir. Jadi siksanya beda-beda. Orang Islam ini wajib puasa. Walaupun orang kafir itu nggak wajib, tapi di neraka disiksa juga karena nggak puasa. Orang kafir disiksa karena meninggalkan syariah, puasalah, sholat, semuanya itu. Ini pendapatnya Abu Hanifah, keislaman bukan syarat wajib, bukan syarat wajib. Makanya orang kafir itu ya wajib puasa harusnya, dan wajib masuk Islam. Kalau dia nggak masuk Islam, nggak puasa, karena nggak masuk Islam maka dia nggak puasa, itu double itu dosanya. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, tadi ya puasa yang ditinggal itu nggak perlu diulang. Kalau dia orang kafir masuk Islam, yang waktu kafir itu dia nggak puasa, itu dihapus dosanya. Itu enaknya orang kafir. Makanya orang kafir itu kenapa nggak masuk Islam? Mungkin nanti di akhir hayatnya, biar sekarang puas-puasin dulu dengan dosanya, baru di akhir dia masuk Islam. Itu enak, orang paling enak. Kalau yang tadinya muslim terus murtad terus muslim lagi itu gimana? Itu diganti itu. Diganti Ustaz. Ya. Dikodok gitu ya Ustaz. Kewajibannya harus dikodok. Itu kurang ajar. Harus ganti. Murtad tetapi wajib puasa nih ya. Ini harus diganti nih Bu. Murtad tetap wajib puasa bila kembali kepada Islam. Yang kedua syaratnya adalah baligh. Walaupun belum balik tapi dia harus dilatih. Yang belum balik suruh puasa. Ini usia 7 tahun, nanti 10 tahun itu sudah harus. Ini berdasarkan qiyas, karena sholat itu disuruh juga di usia 7 tahun. Muru abnaakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Di ketika 7 tahun. Buat ribuhum 'alaiha bi ashrin, dan pukul kalau sudah umur 10 tahun tapi nggak mau sholat. Dan ini dikiaskan ke puasa. Terus berakal. Nah, terus kalau orang belum balik terus puasa, ini dapat pahala apa enggak? Ya dapat. Yang dapat emaknya atau anaknya? Ya anaknya. Maknya insya Allah dapat juga. Berakal, orang gila nggak perlu puasa. Kalau gilanya cuma 5 menit bagaimana? Ya, puasa terus gila. Oh, depresi mungkin Ustaz. Gimana itu Ustaz? Kan banyak sekarang kasus
Tapi dia diajak ngomong nyambung nggak? Ya kalau masih nyambung itu belum gila. Pokoknya akalnya yang kalau sudah nggak, udah terputus tuh sarafnya, sudah nggak bisa ngerespon lagi. Nah, ini namanya majnun. Jana ya junu artinya hilang, tertutup akalnya. Nah kalau 5 menit gila, 5 menit sembuh, 5 menit gila, 5 menit sembuh, ini khilaf. Jadi yang gila yang nggak wajib itu gila yang gila selamanya kali ya. Gila yang selama 1 hari itu dia nggak waras. Ada khilaf. Kalau gilanya akalnya hilang itu karena mabuk bagaimana? Sebenarnya dia waras tapi mabuk terus jadi gila. Ini orang mabuk, bila mabuknya sengaja itu wajib tetap puasa walaupun dia ya nggak dapat pahala. Orang lagi puasa terus minum khamar, ini sengaja kan, tapi sisanya itu harus dia nggak boleh makan, itu sebagai hukumannya itu. Jadi lagi puasa orang Ramadan terus dia mabuk, setengah hari dia mabuk teler. Nah sisanya itu dia tetap nggak boleh makan. Ya tetap puasanya dianggap puasa main-main, itu bukan puasa. Tapi nanti di akhir tetap dia harus qadha. Termasuk orang haid. Orang haid ini apakah dia makan atau enggak nih? Misalnya gini, haidnya udah selesai asar, haidnya udah selesai asar, dia udah suci, dia makan atau tidak boleh makan padahal dia suci? Nah, boleh apa enggak Bu? Udah suci nih Ramadan, tapi kan dia tadi subuh itu dia masih haid, zuhur baru selesai, setengah hari lah. Nah ini khilaf, karena keharaman makan itu ada yang berpendapat itu karena penghormatan kepada puasa, kepada Ramadan. Jadi orang dengan alasan apapun kecuali memang dia tidak bisa, sementara dia suci, dia berakal, dia mukim, dia nggak ada halangan untuk dia tidak puasa, untuk puasa, maka dia tetap tidak makan, tidak melakukan aktivitas yang diharamkan di dalam puasa. Walaupun nanti tetap harus diganti. Itu pendapat. Walaupun yang lain orang setengah hari, mana ada orang puasa setengah hari? Ya makan aja. Ini orang yang berakal, orang gila, lihat gilanya sebab disengaja atau tidak. Kemudian orang yang sehat, orang sakit boleh tidak puasa. Maka namaridon ala safar faidatu min ayamin ukhor, cukup diganti. Yang kelima adalah mampu. Ini seperti orang tua. Terus gimana dengan pekerja keras? Tukang bangunan. Wah, dia harus angkat-angkat sekian dan sekian. Dia kalau puasa nggak jadi kerja. Nah, ini khilaf. Yang nyuguhinnya gimana Ustaz? Yang nyuguhinnya misalnya kita lagi bangun-bangun pas puasa tuh. Yang nyuguhinnya?
banyak istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi ini lihat orang tukang bangunan ini ada yang ini dikiaskan dengan orang yang jompo. Kiasnya ada yang membolehkan dia tidak puasa. Karena kalau dia puasa maka dia nggak kerja. Padahal itu pekerjaannya dia. Ya seperti sopir itulah. Sopir itu kan musafir terus. Terus gimana itu? Sehari-hari begitu. Apa dia nggak puasa terus? Ya musafir terus ya. Nah, ini ya kalau mau diakali syariat Allah ini tetap ada aja jalannya untuk ngakali. Sekalipun sopir pekerja keras, tapi kalau dia mau taat sama Allah itu ya taat-taat aja. Tapi sebagai fikih ya harus dijawab yang begitu. Ya nanti diganti. Lo gak bisa ganti, wong kerjanya gitu terus umur hidupnya. Dia harus makan terus. Bagaimana? Sudah. Kalau begitu milih kerja apa milih puasa? Itu aja. Ada orang yang mungkin seumur hidupnya dia nggak bisa puasa. Ya kalau nggak bisa karena sakit oke, karena itu bukan pilihan dia. Tapi kalau kerjaan itu kan pilihan dia toh. Dengan pekerjaan itu dia nggak bisa taat kepada Allah untuk Ramadan, nggak pernah puasa. Dan bulan-bulan yang lain misalnya. Ya itu pilihan aja. Cuti lah 1 bulan Ramadan. Atau kalau nggak bisa Ramadan karena ini proyek besar, ya udah cuti setelah Ramadan 1 bulan. Itu diganti Ramadan. Itu kan gampang. Kalau mau diakali, mau nggak taat tetap akan ada celah. Tidak dalam perjalanan, bukan musafir nih. Supir-supir ini kalau mau taat kepada Allah ya sehari nyupir, sehari enggak, sehari nyupir, sehari enggak. Nanti pas enggak itu diganti puasanya. Pas lagi nyupir musafir, nah itu kan bisa diakalin. Toh cuma 30 hari, itu kalau diganti selama setahun itu bisa. Ya perbedaan ya. Kalau mazhab Hanafi lebih baik nggak usah puasa, karena itu rukhsah dari Allah, diambil itu ya lebih baik. Karena agama itu gampang, ya ambillah yang gampang-gampang. Nah justru nanti malah salah susah, karena puasa di luar Ramadan itu malah berat. Nah kalau begitu ya berarti puasa aja. Ya itu yang lebih gampang mana? Yang lebih gampang adalah puasa sesuai azimah, sesuai aturan normalnya. Ya, Ramadan ya puasa, sekalipun musafir ya. Karena kalau saya nggak musafir tambah berat. Nah itu menurut mazhab Hanafi mana yang paling gampang? Kalau Syafi'i ya yang azimah, yang normal. Kalau yang nggak normal itu rukhsah, itu berarti stepnya atau grade-nya grade kedua. Jadi tetap grade pertama lebih afdal, karena dia pertama Ramadan ini bulan yang kehormatannya harus dijaga. Sekalipun musafir ya tetap kalau dia mampu, apalagi musafirnya musafir zaman sekarang itu nggak ada blas lelahnya, paling tidur sepanjang perjalanan. Jadi tetap harus puasa yang lebih afdal. Musafir jarak minimalnya 47 mil.
89 kilo. Nah, ini pun kan khilaf juga pula. Ini perjalanan 89 kilo itu kalau dulu pakai onta. Lah sekarang ini pakai pesawat apa juga masuk ke sini atau enggak? Ada yang mensyaratkan masyakoh, perjalanannya itu karena berat. Ada yang mensyaratkan kalau berat maka dia boleh nggak puasa, kalau ringan harus puasa. Ada yang dia patokannya bukan berat atau ringan, tapi patokannya adalah jarak. Kalau jarak sekalipun ringan, jaraknya sudah mencukupi, yaitu musafir, boleh tidak puasa. Jadi ada yang masyakoh, ukurannya berat, ukurannya adalah jarak. Ada yang ukurannya waktu, asal waktunya itu 2 hari, 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan 4 hari. Nah, ini ukuran musafir. Jadi 89 kilo ini orang itu biasanya jalan. Kalau jalan kaki itu satu jam itu 5 kilo biasanya. Kalau 24 jam berapa kilo? Kalau 1 jam 5 kilo. Kalau 24 jam. Nah, ini kalau 89 kilo itu perjalanan berapa? 18. Berarti kalau perjalanan 18 jam itu sudah masuk nih. Ya. Kalau dia hamil dan menyusui gitu. Dia hamil? Dan menyusui. Hah? Tapi sebenarnya sehat aja kayak gitu. Pengen nggak puasa itu boleh. Boleh. Kan itu kalau dikhawatirkan bayinya nggak ada asupan, terus asinya nggak keluar. Kalau orang nggak ada makanan, tubuh dia sendiri butuh asupan, terus bayinya butuh. Nah, kalau nggak ada yang masuk, artinya berarti kalaupun dia keluar ASI, berarti kan dari makanan-makanan simpanan di dalam tubuhnya. Nah, kalau itu diterus-teruskan mungkin bisa membahayakan. Tapi kalau misal baik-baik aja gitu. Kalau baik-baik aja ya nggak apa-apa. Ambil rungsong, Ya, boleh juga. Tapi kita puasa ya. ya, boleh. Itu kan pilihan, bukan. Tapi lebih utama yang lain. Ya, tergantung mau pakai mazhab mana. Kalau mazhab Syafi'i. Syafi'i ya yang puasa lebih afdal. Suci dari haid dan nifas. Kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah. Jadi puasa itu diqadha. Tapi kalau sholat nggak perlu diqadha. Kenapa? Ada bedanya. Sama-sama nggak boleh ibadah itu, 2, saum dan sholat. Kalau sholat nggak usah diqadha, kalau puasa diqadha. Kenapa? Puasa? Kalau sholat? Karena sholat tuh banyak. Kan berapa itu kalau sehari 5 kali? Kan itu banyak. Ya nanti berat. Orang yang kadang-kadang disuruh qadha ketika awal haid atau akhir haid yang lewat saja itu nggak ada yang kuat untuk qadha itu. Bagaimana kalau semua diqadha?
Jadi memberatkan sehingga rahmat rahim rahman rahimnya Allah sehingga hanya puasa yang disuruh ganti. Kemudian syarat yang ke-7 ya. Nah ini imsak nih maksudnya. Lihat, istilah imsak yang sering kita kenal adalah siap-siap menjelang datangnya waktu subuh untuk makan dan minum. Namun imsak yang dimaksud di sini adalah tidak makan dan minum serta melakukan hal-hal yang sekiranya membatalkan puasa. Namun bukan termasuk ibadah puasa. Dikarenakan dilakukannya hanya dalam hitungan jam saja, tidak sepenuh hari. Ini untuk orang yang ibu-ibu yang haid. Berlaku bagi wanita haid atau nifas yang sebagian berada dalam keadaan haid dan separuhnya lagi suci. Ya, ibu-ibu tadi beberapa jam dia sudah suci. Ini ada yang mewajibkan imsak. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa lebih dicintai bagi wanita yang sedang haid atau nifas bila telah suci di tengah hari bulan Ramadan untuk berimsak pada sisa harinya. Untuk berimsak itu artinya tidak makan dan tidak minum meski niatnya bukan puasa yang masyru'. Mazhab Hambali ada perbedaan pendapat. Ada yang direkomendasikan imsak, ada yang enggak usah. Sedangkan mazhab Maliki disebutkan bahwa wanita itu tidak dianjurkan untuk berimsak, maka melakukan hal-hal yang sekiranya merusak puasa seperti makan minum tidak mengapa bila dilakukan. Ya, untuk yang haid ini di mazhab Syafi'i, orang yang haidnya baru separuh haid, separuh suci atau beberapa jam itu tetap disuruh imsak. Berhenti haid sebelum sempat mandi. Seorang wanita yang sedang haid mengalami berhenti darah haid di malam hari, namun belum mandi dan dia tertidur sampai subuh, bahkan mungkin sudah hampir terbit matahari. Apakah dia tetap wajib berpuasa atau tidak? Hambali menyamakan kasus ini dengan melakukan jima. Jadi orang junub walaupun dia belum mandi harus tetap puasa. Namun kalau kita teliti ternyata ada yang sebagian pendapat yang mewajibkan untuk mengqadha puasa. Jadi kalau dia belum mandi padahal sudah subuh haidnya itu, ini ada yang berpendapat dia harus ganti lagi tuh puasanya. Ya, Imam Al-Auza'i, Al-Hasan, Ibnu Huyai, Abdul Malik bin Majishun dan ulama-ulama yang lain ini mewajibkan qadha. Tapi yang paling masyhur ya ini dikiaskan dengan orang yang junub. Kemudian kita tadi syarat wajib ada 7 ya. Ada 7. Sekarang syarat sahnya ada berapa tadi? Pertama niat. Syarat sahnya harus pakai niat. Ini menurut Hanafi Maliki. Sementara Syafi'i niat itu rukun bukan syarat. Kemudian Islam itu menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sementara Abu Hanifah orang kafir tetap wajib puasa. Sekalipun kalau dia puasa ya enggak sah. Wah itu kejem bener ini. Ya, udah
wajib puasa, terus ya puasa ya nggak sah. Ini maju mundur kena itu di mazhab Hanafi. Kemudian di suci dari haid nifas ini semua mazhab. Waktu yang dibolehkan puasa Imam Syafi'i sama Maliki, waktu yang dibolehkan. Kemudian berakal nih syarat sahnya. Niat ini ada tabyid namanya, berniat sejak malam. Yang dimaksud itu melakukan niat pada malam hari sebelum masuk waktu subuh. Ini merupakan syarat mutlak yang dianjurkan oleh jumhur. Malam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajr fala siyama lahu. Siapa yang belum mabit ya, belum niat malam, fala siyama lahu, dia enggak dianggap puasa. Niatnya artinya sebelum subuh ya, sebelum subuh harus dia sudah niat. Kemudian ada ta'yin itu menentukan puasanya ini puasa apa. Karena puasa itu mutlak boleh. Saya pokoknya puasa aja. Puasa apa? Ya karena Allah aja. Dari puasa apa? Senin, Kamis apa? Pokoknya puasa aja. Itu boleh. Ini namanya puasa mutlak. Nah, sementara ya Ramadan ya harus ditakyin, harus ditetapkan. Ramadannya disebut. Satu niat untuk satu puasa. Ini rekomendasi ya. Satu niat untuk satu puasa. Enggak boleh saya mau niat 5 hari. Nah, 5 hari dia puasa. Terus besok lagi saya niat puasa 2 hari. Nah, terus bagaimana kalau Ramadan? Kalau jumlah hari Ramadan itu 30 hari, maka kita tiap hari niat selama 30 malam. Walaupun Malikiyah ini, pendirian Malikiyah membolehkan kita bisa niat 1 kali. Imam Malikiyah ini ya bisa sekali aja saya niat puasa Ramadan. Udah seluruh hari nggak perlu pakai niat lagi. Dalilnya man syahida minkumur syahra falyasum. Siapa yang lihat bulan Ramadan ya udah puasa aja 1 bulan. Yang kedua tadi niat. Yang kedua adalah beragama Islam. Ini syarat wajib dan syarat sah. Kalau orang kafir puasa, sekalipun dia wajib, tapi puasa ya nggak sah karena dia nggak Islam. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha semuanya Konghucu itu dia nggak sah. Jika dalam pandangan jumhur ulama orang kafir tetap wajib puasa, tetapi kalau mereka puasa hukumnya tidak sah. Jumhur ya malahan. Suci dari haid dan nifas. Orang haid nifas tidak sah sholatnya. Pada hari yang dibolehkan Idul Fitri, Idul Adha dia puasa. Gimana itu puasanya? Ada orang Idul Fitri terus puasa. Ya puasanya ini dianggap nggak ada. Otomatis ya nggak ada apa-apa. Orang nggak boleh puasa malah dia puasa. Ini tidak sah puasanya. Kalau nggak sah berarti nggak ada apa-apa. Dia cuma dapat haus, lapar. Bahkan dia kalau disengaja ingin melanggar larangan itu dia malah dosa. Kemudian istri itu harus ada syarat ya, ada syarat. Kalau puasa sunnah itu minta izin sama suaminya. Udah dulu lah ya.
Ah, Tadi Bapak udah dibahas belum ya? Untuk perintah Ramadan itu kapan ya? Turun perintah 10 Sya'ban. Oh, tahunnya 2 Hijrah. Tahun kedua. Nah, tapi ayatnya turun kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum itu di tanggal 10 Sya'ban. Jadi selama Sya'ban itu belum ada teknis puasanya karena masih bulan Sya'ban. Nanti begitu 1 Ramadan itu baru nanti ada perintah puasa. Itu tahun kedua Hijrah. Ya. Kalau misalnya ada seorang anak udah lewat balik, orang tuanya sudah mengingatkan misalnya untuk puasa, sholat, menutup aurat dan lain-lain. Tapi si anak belum bergerak, apakah orang tuanya mendapatkan dosa atas perilaku anak tersebut? Kalau dia balik sudah disuruh, udah usahanya gak tahu caranya lagi, mudah-mudahan itu dosa anaknya. Ya akhirnya ya orang tuanya nggak usah dimasakin. Pokoknya bagaimana usaha orang tua itu maksimal. Kalau dia nggak mau ya sudah banyakin aja istighfar untuk anaknya, mudah-mudahan dikasih hidayah. Dan orang tuanya insya Allah tidak punya beban karena dia sudah nyuruh maksimal itu karena dia udah balik kan. Iya, Ustaz. Berarti kalau sebelum balik itu buku catatan kebaikan si anak sudah dituliskan ya Ustaz ya. Yang baik-baiknya saja sebelum balik. Nah itu kalau sebelum balik, karena hadis-hadis menyebutkan kalau yang belum balik itu ya belum ada catatannya. Apapun dia membunuh misalnya, ya dia nggak dianggap dosa. Terus kalau dia itu ke masjid itu gimana? Nah itu khilaf. Ya kalau jumhur dari berdasarkan hadis Rufi al-Aqlamin Salasin, nggak ada catatan pena sama sekali, ya sama sekali, karena ya pena itu nggak dicatat. Itu hatayah talim seorang ya bayi, sobi anak kecil sampai dia bermimpi. Nah disitulah masalahnya. Yang dapat pahala itu siapa? Orang tuanya atau nggak ada pahalanya malahan? Loh, masa nggak ada pahala itu dia buat kebaikan kok. Akhirnya sudahlah dinisbatkan ke orang tuanya. Karena orang tuanya yang punya peran. Dia nih. Terus ada orang tua yang nggak punya peran. Pokoknya itu kemauan anaknya sendiri. Masa nggak dikasih catatan juga amalnya? Nah akhirnya ya sudah. Hari ini dikecualikan lah. Dia dapat pahala juga lah. Ya, wallahu alam. Gimana nanti di sana? Saat itu sama dengan keburukan anak. Kalau keburukan, sepertinya sama. Karena ya kalau kebaikan begitu, ya keburukan pasti juga. Nah, karena ini ya memahami ini agak ribet ya, agak punya apa ya, berbelit lah. Ada yang mengatakan kebaikan dan keburukannya nggak dicatat. Ada yang kebaikannya saja, keburukannya nggak dicatat karena dia belum balik. Kalau secara syariat hukum ya nggak ada hukum. Orang anak kecil terus membunuh orang itu kalau qadhi hakim itu nggak boleh menghukum anak kecil ini karena dia akalnya belum sempurna. Jadi orang itu sempurna akalnya kalau sudah balik.
Jadi hakim secara fikih pokoknya bebas. Tapi kalau hukum Allah kan di sana nih nanti. Ya Allah alam itu kayak mana. Seperti halnya begini. Niat orang menikah dengan niat talak. Itu dihukumi apa enggak? Orang menikah dengan niat talak. Ayo, itu gimana hukumnya? Sah nggak niat nikahnya itu? Kan repot itu. Secara hukum syaratnya yo nggak ada. Niat tuh nikah itu misalnya mahar, ada suami istri, ada syahidan 2 saksi, ada walinya. Nah, itu terus dia niatnya talak. Ini sah apa enggak? Kalau mau ditalak itu kan seperti nikah mut'ah, mirip-mirip. Nikah mut'ah bedanya nikah mut'ah itu diucapkan saya nikah 5 hari misalnya. Kalau udah 5 hari otomatis talak. Itu nikah mut'ah. Ini enggak diucapkan tapi dalam hatinya ada. Nah, ini ulama fikih itu beda-beda. Loh, niatnya talak kok. Nikah itu yang nggak boleh loh. Nikah terus niatnya dicerai, itu sudah otomatis batal. Kata ulama yang lain loh, nggak diucapkan kok. Kan itu baru niat, belum ditalak. Akhirnya ini pecah belah. Nah, niat itu karena apa? Akhirnya orang kalau niat kebaikan, lihat nih, orang niat kebaikan dicatat nggak kebaikannya? Sekarang niat keburukan dicatat apa enggak? Loh, enak bener tuh penjahat-penjahat tuh kan. Enak jadi penjahat. Berapa kali dia niat itu ngerampok, gagal lagi. Wah, dasar hatinya itu busuk. Wah, enak bener dia nggak dicatat. Tapi dalilnya cuma menyebabkan bahwa nggak dicatat kan. Itu hukum fikihnya begitu. Tapi di sisi Allah ya kan nggak tahu. Ya pokoknya anak-anak kecil kayak gitu, bingung gitu. Jadi jalurnya ada juga, baik dan keburukan itu dicatat untuk orang tuanya. Kalau untuk orang tuanya, ya nggak ada juga. Tapi mandala ala khairin kan kafailihi itu aja. Siapa yang menunjukkan ya, menunjukkan anak kecil itu terus dia dapat pahala kan? Itu nggak dibatasi anak kecil atau orang besar yang mengerjakan itu. Itu dari situlah cantolannya. Gimana Bu? Soalnya kadang gini Ustaz, kalau anaknya ini tuh bilang, loh aku kan belum balik gitu. Ya. Bisa ketika disuruh pakai jilbab atau disuruh segala sesuatu yang berbau syariat. Anaknya sekarang pintar-pintar itu. Udah bisa baca gitu kan. Nah. Sholatnya di umur segini, sekarang tak buka apa itu. Masih santai lah gitu. Iya, jadi baca buku ini sendiri gitu. Ya udah banyak aja doain itu. Nanti begitu balik dia udah siap berarti kan. Dia udah ngerti. Intinya orang tuanya tuh khawatir Ustaz, takut kebablasan. Ya. Terus mau nanya lagi Ustaz, ada nggak sih yang namanya hak syariah? Mana itu hak syariah? Kalau saya baca ya, anak kecil itu berhak untuk tidak pakai jilbab sebelum balik. Iya sih oke. Misalnya ya, kalau sholat iya sih oke. Cuman kan kita sholat aja kan, misalnya kalau mobil jalan kan butuh dipanaskan ya. Ya. Enggak yang ujung-ujung misalnya balik nggak diajarin apa-apa terus suruh sholat kan enggak. Ya itu. Ya harus. Emang ini agak repot. Satu sisi ya fikih itu bilang fikihnya itu kan hukum fikih. Ya hukum Allah itu belum tentu kayak gitu. Masa orang sholat rajin terus nggak dikasih pahala, padahal itu belum balik itu. Kalau fikih di fikih dia nggak wajib tuh sholat. Terus pahalanya gimana? Ya nggak dicatat. Ini agak
agak trouble itu. Dari situ agak trouble. Sementara orang sholat tuh nggak ujuk-ujuk gitu kan ya, nggak ujuk-ujuk. Buktinya Nabi suruh ngajarin orang sholat di usia 7 tahun, anak-anak itu, terus 10 tahun. Ya kita ya nggak boleh berpatokan pada fikih tadi. Fikih itu ya kadang-kadang ya rada menyesatkan. Ujuk-ujuk balik ini wajib, terus kesininya nggak usah. Itu kalau orang mikirnya cerdas tadi, kan saya belum balik, ya belum wajib sholat. Akhirnya ini jalan setan ini untuk menyesatkan manusia itu, jangan-jangan lewat situ. Ya, pokoknya apapun, kapanpun, kalau kebaikan itu insya Allah dikasih pahala, insya Allah. Nanti kalau kasihan tuh, enak bener orang jahat-jahat itu kan. Akhirnya dia niatnya jahat terus, karena belum dikerjakan jadi nggak ada catatan. Udah masih bersih terus. Aku nih minta nasihatnya Mas. Kalau misal ada anak yang bicara kayak gitu, saya sendiri cerita. Menurut aku nih redaksinya kayak gimana, cuma redaksinya perintahnya begini, dari 7 tahun tuh udah disuruh latihan kayak gitu kan ya. Gitu. Tapi kan boleh nggak juga kayak gitu. Itu maksudnya kita jadi bukan gimana ya Pak ya? kan 5 kali dan sehari kan. Bolong kayak gitu kita ngeluasin atau gimana baiknya? Kamu kan tadi segera syariat, kan? Gitu. Ya. Tentunya jawabnya gimana untuk memotivasi mereka melakukan kebaikan dengan segera gitu. Kalau saat ini sih cuma membacakan itu syariat dari umur 7 tahun, baiknya kan disuruh kan ya. Tapi kan belum wajib kan, kayak gitu ngomongnya. Ya pokoknya terusin aja. Cuma wajib Suruh. lagi ini Lagi enggak ya nggak apa-apa. Yang penting dipahamkan bahwa ya wajib sholat itu wajib terus. Kan saya belum wajib, pokoknya wajib, wajib. Jangan kamu belum balik. Jangan dikasih toleransi kamu belum balik. Pokoknya terus wajibnya itu yang dibesarkan, bukan belum baliknya. baiknya jalankan. Ya. Terus kalau dia enggak melaksanakan, ya jangan di sio-sio. Jangan dibully. Karena ada toleransi bahwa dia belum balik. Jadi ya udah tengah-tengah aja. Kita suruh terus, kalau mentok dia belum balik. Ya sudah, ambillah kesempatan itu belum baliknya. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.